Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhammad Fikni. Salam sehat. Semoga semuanya tetap semangat. Ya, hari ini kita lanjut. Bagaimana kita akan membawa yang lagi ngetren, yang lagi setiap hari kita bawa, yaitu lithium baterai. Nah, tapi dalam hal ini lithium baterai yang sering kita pakai bisa di dalam handphone kita, ya, dalam handphone, juga di power bank, lalu juga di dalam laptop kita, serta peralatan elektrik lainnya. Nah, ini dari Ayata, ya, sudah diperbaharui sejak tahun 2020 mengenai pengangkutan lithium baterai. Di mana lithium baterai, kalau kita ingat kembali kepada kelas-kelas dangerous good, adalah kelas 9. Nah, tinggal nanti kita lihat lithium baterai ini apakah kita bawa, ya, sebagai spare atau sebagai cadangan, atau juga dikirim pakai kargo. Nah, ini ada aturannya, ya. Jadi kita tetap merujuk kepada buku IATA Dangerous Good Regulation 2021. Nah, oke, kita ulangi dulu bahwa baterai yang sementara ini kita pahami adalah sementara kita lihat dua, ya. Jadi ada lithium ion baterai dan lithium metal baterai. Ini yang setiap saat kita akan pakai. Nah, kalau kita bicara lithium metal baterai yang ada di dalam seperti peralatan elektronik, salah satunya contoh ini lithium metal baterai, ya. Lalu kalau lithium ion baterai itu yang ada di dalam handphone kita dan juga di dalam laptop kita, ya. Oke. Pembatasannya selama kita membawa sebagai peralatan pribadi, diperkenankan di buku IATA bahwa kita sebagai penumpang itu membawa satu handphone, satu power bank, ya, dengan peraturan pemerintah kita maksimal adalah 10.000 VA, ya. Nah, di buku adalah 100 V per hour. Jadi ini yang batasan-batasan yang bisa kita bawa. Nah, kita nggak usah ragu, selama kita punya sendiri, bawa sendiri, justru kita jangan masukkan bagasi, ya kan? Yang inilah kita berpikir juga, masa bawa laptop kita masukin bagasi, tidak, ya. Jadi apalagi dengan harga, ya, dengan data, lalu kita anggap ini juga memang barang berharga atau vulnerable, ya. Jadi dari beberapa penumpang udah pasti membawa handphone dan laptopnya itu adalah hand carry, ya, memang diperkenankan dalam hal ini. Nah, kembali lagi, jadi ukuran-ukuran yang diperkenankan oleh Ayata adalah kalau kita lihat untuk sel baterainya itu adalah 20 watt per hour-nya, ya. Nah, di sini untuk kita sebagai penumpang, jadi passenger aircraft cargo, ini diperkenankan, ya. Nah, kalaupun kita ada spare atau membawa istilahnya di dalam tas atau terbungkus, ya, atau seperti ini. Nah, ini contoh saya beli, ya, laptop. Salah satunya itu ada tertera United Nation UN number 3481. Memang kelihatannya ini dangerous good, ya, memang di state dangerous good, tapi baterainya. Tapi kalau sudah masuk ke tempat atau tempat elektroniknya atau electric device itu masuk kepada sebagai diperkenankan, ya, accepted. Nah, jadi dalam hal ini kita bicara lithium baterai, ya, lithium baterai. Kalaupun kita mau membawa handphone, membawa power bank,
ya, spare. Yang penting tidak lebih dari 10.000 tadi ya, 10.000 VA. Bagaimana kalau 2? Ya 2 selama punya pribadi, tidak dibungkus, tidak dibawa, dimasukkan bagasi, ya kita masukkan aja di saku baju kita atau di jas kita, ya. Nah, pastikan kalaupun dimasukkan seperti ini, ya, di-on-kan. Hindari juga masuk di dalam tas, ya. Jadi tetap ini dijadikan sebagai pegangan, ya. Nah, atau masukkan di jas juga. Jadi kita akan tahu, ya, sejauh mana sudah full atau bagaimana. Toh kita yang tahu, ya. Jadi jangan sampai ini dimasukkan ke tas. Kalaupun dibawa ke cabin juga jangan taruh di atas, di head track, ya. Nah, ini pada prinsipnya aman, ya. Kalaupun kita baca lagi, saya juga membaca mengenai material science untuk yang barang-barang sekarang ini, ya. Yang saya paham itu ada komposit, ada polimer, ya, seramik, ya, logam. Nah, ini sekarang sudah dibuat sedemikian rupa oleh produsen, itu sudah mempunyai ukuran. Jadi tidak perlu khawatir kalau full ya udah selesai, ya. Nah, kan pertanyaannya bagaimana kalau ada terjadi kebakaran, Pak, atau meledak? Nah, itu kan perlu pertanyaan. Apakah handphone kita atau laptop kita tadi on tanpa kita mengetahui di mana sudah berapa lama kita pakai atau charge-nya sudah lama dan tidak terlihat? Itu ya, kita ada beberapa faktor. Bisa juga kita ditaruh tadi di tempat lain. Nah, ruangan tersebut suhunya juga kita tidak tahu. Jadi selama kita membawa tadi lithium ion baterai atau metal baterai bersama kita yang sebagai pemiliknya, prinsipnya Ayata memberlakukan. Nah, sekarang kita menuju ke kargo. Jadi buku ini adalah tuntunan aturan untuk kalau pengiriman lithium ion baterai atau lithium metal baterai. Ya, kalau kita bicara baterai yang sudah diproduknya, yang sudah dibuat dari pabrik dan sudah punya ukuran, prinsipnya diperkenankan. Ya, diperkenankan. Contoh di sini ada baterai dry containing potassium hydroxide namanya, ya. Wah, judulnya keren juga. Namanya kimia, ya. Di sini diperkenankan maksimum 25 kilo, satu pack boleh itu. Ya, satu pack kita kirim kargo udara yang ada penumpangnya. Nah, malah kalau kita kirim ke pesawat kargo khusus, itu satu packnya bisa sampai 230 kg. Satu kemasan, ya. Ya, tinggal nanti kita laporkan, jelas. Kembali lagi, ya, dasar kita belajar sharing the dangerous good regulation-nya adalah ikuti aturan. Jadi selama ikuti aturan, ketentuannya sudah ada, ujung-ujungnya pasti safety. Nah, bagaimana kalau lebih? Umpamanya saya mau mengirim 50 kilo, sedangkan di sini maksimum adalah 25 kilo. Ya, tadi kan satu packnya 25, jadi kita bikin 2. Ya, 2 kemasan untuk baterai yang dry yang tadi bahannya dari potasium hidroksida. Ini contohnya. Jadi prinsipnya Ayata sudah memberikan aturan tuntunannya bagaimana kita membawa lithium baterai. Ya, jadi rekan-rekan semuanya, ya, sahabatku semuanya, pemirsa, nggak usah khawatir, ya, karena sudah ini adalah produk-produk yang sudah diukur, produk modern, dan selama ini kita sudah aman, ya, nyaman memakai barang-barang elektronik yang di dalamnya ada baterai, ya. Kita secara masyarakat selalu bilang baterai, ada baterainya, ada. Nah, tinggal sekarang kita udah paham kan, ada metal baterai, ya, dan tadi ada ion baterai. Jadi yang lithium ion baterai bisa dicas, ya, seperti handphone dan power bank, lalu juga laptop, lalu juga peralatan lainnya.
sekarang juga ada senter, apapun ya, semuanya sudah memakai lithium ion baterai, sehingga kita tidak perlu lagi melepas baterainya karena sudah tertanam ya. Jadi sebagai electronic device yang sudah ada di equipment-nya, sudah ada di peralatannya, tidak perlu dibuka lagi ya. Selama tidak ada permasalahan, istilahnya di masyarakat tidak koslet, tidak rusak, nah ini bisa terus di-charge. Nah, beda tadi dengan yang metal ya. Yang metal baterai yaitu yang kita beli ya, bisa satuan, bisa pack begitu ya. Nah ini yang sering kita ganti. Oke, itu mengenai singkat mengenai lithium ion baterai dan lithium metal baterai. Nah bagaimana dengan kita tahunya di sehari-hari apa, di motor kita atau di mobil kita kan ada apa, aki ya. Orang Indonesia bilangnya aki, tapi jangan dua kali ya, aki-aki jadi lambat. Jadi aki aja. Nah, aki kita juga mengenal di masyarakat, ada yang menyebut aki kering dan aki basah. Apa sih maksudnya itu? Kalau di Ayata disebut adalah sel baterai. Jadi sel baterai yang ada selnya ya, baik itu kering ataupun basah. Nah, dalam hal ini kembali lagi memang kita jarang ya memakai sel baterai ini baik elektronik, tapi lebih kepada nanti ke mesin atau peralatan lainnya. Nah, untuk hal ini beberapa hampir pesawat penumpang itu tidak memperkenankan sel baterai ini kalau dikirim bukan sebagai electronic device. Jadi masuknya ke cargo aircraft ya, cargo aircraft, di mana cargo aircraft sama, kembali lagi di sini lihat bukunya adalah maksimum 25 kilo. Nah, ini pun baterai yang masih belum dipakai langsung dari pabrik. Ya, jadi nanti ada aturan lagi kalau ada baterai sel tadi untuk direparasi, untuk diservis kembali, dikirim lagi ke pabrik. Nah, ini prinsipnya forbidden ya, tidak diperkenankan. Nah, kecuali nanti pesawat kargo khusus dan mendapatkan otoritas ya, otoritas mendapatkan persetujuan dari pengangkut itu sendiri, lalu dari otoritas bandara, karena ini barang untuk di repair ya. Nah, inilah kita bicara lithium baterai yang setiap hari kita akan ketemu baterai ini ya. Jadi tidak perlu kita risaukan lagi. Nah, lanjut adalah ada beberapa yang kita selalu diskusi. Saya sering dapat telepon dari kawan-kawan saya yang waktu itu sesama di Diklat Dangerous Good. Pak, bagaimana kiriman handphone? Nah, ini sekarang kiriman nih. Ini seru juga ya. Nah, kalau saya kembali lagi diskusi, saya telepon senior saya di Garuda, saya cek di Garuda Indonesia, selalu kita sebut Garuda ya, karena beliaulah yang di Indonesia yang mendapatkan otoritas mengenai Ayata DJR. Nah, Garuda untuk angkutan handphone atau laptop ini tidak dimasukkan kepada kategori dangerous goods shipment, gitu ya. Jadi tetap ke special cargo ya. Seperti kita ketemu sebelumnya, saya mau membahas mengenai diskusi special cargo. Artinya apa? Ya handphone, laptop is laptop. Contoh tadi ya, saya sampaikan, walaupun ada UN-nya 3481, ini juga ada UN-nya kalau baterainya. Tapi karena sudah tertanam di dalam peralatan tersebut, ya kalau disarankan adalah masukkan sebagai valuable atau vulnerable cargo. Ya, jadi tidak perlu lagi kita repot masalah sebelumnya saya bahas, yaitu mengenai kita nulis ship deck dulu ya kan, lalu juga buka buku lagi kita lihat, lalu di boxnya kita pasang label dangerous good. Ini nggak perlu lagi, ya cukup memang ada baterainya kita sampaikan ya.
Jadi kita sampaikan bahwa ini adalah electronic device, lithium baterai dan ion baterai yang electronic device. Seperti itu. Jadi rekan-rekan yang salah satu airline mengatakan bahwa itu adalah digi handphone, ya sebaiknya supaya pengirimannya lancar, tidak istilahnya ribet ya, tidak ribet. Kapten tetap tahu bahwa ini adalah special cargo. Nah, disarankan apa? Ya vulnerable. Jadi sama-sama special handling. Ya kalau perlu, ya apa kan? Ya dikenain charge lah, dikenakan biaya tambahan. Kenapa? Ya karena special cargo. Pak takut hilang. Nah, sekarang beda lagi kan? Yang satu tadi katanya ini barang berbahaya. Pas kita buka enggak. Lalu rekan kita, senior kita di Garuda bilang enggak, itu bukan dangerous good. Masuk ke vulnerable. Ya udah, kalau gitu special handling tetap. Nah, kita berikan cas. Nah, bukan kita mau ambil untung, tidak ya. Kenapa? Ini spesial. Dari awal penerimaan, lalu kita tempatkan di tempat di storage itu khusus, ini kita jaga, lalu kita tuntun sampai ke pesawat, ditempatkan juga terlihat ya, sampai di tujuan juga nanti dijemput lebih awal. Nah, inilah vulnerable atau valuable. Nah, dengan catatan kalau khawatir hilang, ya kita bicara nanti khawatir hilang gimana? Ya diasuransikan. Diasuransikan. Jadi kembali lagi dari awal kita bicara lithium ion baterai, lithium metal baterai, ya dipakai untuk di handphone, dipakai untuk power bank, lalu dipakai untuk laptop dan lainnya dan lain sebagainya. Prinsipnya IATA memberikan tuntunan aturan bisa dibawa, ya kan? Kalaupun sampai menjadikan kargo, kembali lagi ada aturan dan ketentuan. Nah, dalam hal ini karena sudah diproduksi, ya diproduksi sudah berkembang pesat, bagaimana pabrik itu membuat baterai tadi adalah aman, ya artinya safety, baik udara yang istilahnya tidak terlalu panas, ya kecuali di luar gitu ya, dilepas tuh, tapi yang tidak panas itu sudah aman, ya, dan sudah terukur. Lalu juga IATA juga memberikan qualification-nya untuk lithium ion baterai, jadi udah jelas ya. Artinya sampai ke kargo flight pun, kalaupun ada batasan, bisa juga banyak, dalam arti satu pack-nya tadi adalah 25 kilo, ya, atau sampai 250 kilo kalau yang tadi baterai yang kering dan sudah baterai dry yang containing potasium. Yes, itu lithium baterai yang selama ini kita ketemu tiap hari, ya. Prinsipnya rekan-rekan semuanya, ya, kita nggak usah khawatir. Toh sekarang kehidupan kita rasanya tidak ada nggak ketemu baterai ya. Baik itu ion baterai maupun metal baterai maupun sel baterai, ya. Jadi prinsipnya karena sudah dibuat, sudah terukur dan sudah diberikan aturan ketentuan, untuk itu kita tetap safe ya. Nah, safety. Jadi kembali lagi, untuk namanya dangerous good adalah ada ketentuan dan aturan. Begitu. Saya rasa cukup sekian mengenai lithium baterai, singkat, jelas. Semoga nanti kita lanjutkan lagi kalau ada yang masalah-masalah lain. Oh ya, sorry tambah jadinya ya. Artinya gini, kalaupun pertanyaan, Pak, kasus-kasus namanya, baik itu kasus di darat, di mobil, ada yang bilang meledak, atau di pesawat ada yang terbakar, kembali lagi
kita tidak bisa langsung menyatakan bahwa handphone tersebut atau baterai tersebut, ya kita belum lihat. Karena apa? Ya tadi pertanyaannya, apakah terpasang seperti ini dan tidak terlihat? Nah itu kan, apakah on terus ya? Yang kedua adalah apakah juga bahwa itu yang meledaknya handphonenya atau baterainya, kan kita nggak tahu. Jadi saya rasa itu untuk lithium dan lithium ion baterai, metal baterai, dan sel baterai. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi ya di pembahasan berikutnya. Terima kasih, salam sehat. Bila hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.